Selamat pagi pemirsa, Gaspek kembali hadir dengan saya, Zidni Kanzat Jania, selaku pembawa berita, tentunya dengan slogan kami, Faktual Pedomanku, Aktual Beritaku. Meraih pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, berarti kita harus menyadari pentingnya pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara kita memproduksi dan mengonsumsi makanan dan sumber daya lainnya. Pengelolaan efisien dalam penggunaan sumber daya alam milik bersama dan cara kita membuang sampah beracun dan polutan adalah target penting untuk meraih tujuan ini. Selain itu, mendorong industri, bisnis, dan konsumen untuk mendaur ulang dan mengurangi sampah sama pentingnya, seperti halnya juga mendukung negara-negara berkembang untuk bergerak menuju pola konsumsi yang lebih berkelanjutan pada 2030. Produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab adalah satu dari 17 tujuan global yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Dan pendekatan terpadu sangat penting demi kemajuan di seluruh tujuan. Juga, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Pada berita kali ini, kami akan menayangkan laporan dari Muhammad Raina Faadzani yang telah mendatangi beberapa narasumber yang berlokasi di Kota Bogor, Jawa Barat. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di perumahan Taman Yasmin, Klaster Bambu Ori, Kecamatan Bogor Baru, Kota Bogor, Jawa Barat. Hari ini saya akan mewawancarai seorang wirausahawan yang bergerak di sektor pangan. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak informasi lebih lanjut. Let's go! Nah pemirsa, di sini merupakan tempat produksi dari barang yang diproduksi dari wirausahawan tadi. Nah, barang diproduksi itu termasuk dari ayam kampung probiotik, telur, dan lain-lain. Setelah tadi kita melihat tempat produksinya, kali ini saya akan membawa Anda untuk melihat tempat kerja dari sang narasumber, sekaligus berbincang langsung dengan beliau. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama sang narasumber yang biasa dikenal dengan Pak Serta. Bagaimana Pak Serta? Baik Pak Serta, hari ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait program bisnis yang berkaitan dengan daur ulang ekonomi. Saya langsung lanjut ke pertanyaan pertama ya Pak. Wirausaha apa yang sedang dijalankan? Saat ini saya menjalankan wirausaha peternakan, pemeliharaan dan produksi ayam kampung probiotik. Apakah produk yang dijual Pak Serta ini masuk ke daftar standar produk ramah lingkungan? Kalau untuk pertanian sih saat ini kita mendaur ulang ya semua hasil limbahnya. Terutama ini kalau yang saya jalankan adalah limbah dari proses pemeliharaan ayam kampung ya, yaitu berupa kotoran ayam kampung. Jadi sudah kita proses dan kita daur ulang lah untuk kita bisa pakai gunakan lagi. Apakah sudah menerapkan pola konsumsi yang berkelanjutan? Sudah. Limbah yang dihasilkan berbahaya atau tidak? Kalau limbah dari pakan dan limbah dari peternakan itu sebenarnya kalau jumlahnya banyak itu mungkin akan membahayakan ya, mengganggu lingkungan karena baunya. Tapi kita sudah proses supaya bisa digunakan lagi sebagai pupuk kandang. Jadi kita proses untuk di tanaman-tanaman yang kita tanam di sekitar kandang juga. Bagaimana cara mengolah limbahnya? Jadi kalau untuk mengolah limbahnya, yang pertama ayam itu setelah dipanen, kita ada pembersihan kandang ya. Nah, pembersihan kandang itu sekam-sekamnya atau alas kandang itu kan isinya kotoran semua ya. Jadi isinya alas kandang itu isinya kotoran, terus sekam padi yang awalnya sebagai medianya juga ya, media si ayamnya dalam kandang itu kita ambil semua. Lalu setelah kita ambil, lalu kita fermentasi dengan menggunakan cairan, kalau pernah dengar E4 gitu, probiotik gitu ya. Jadi kita fermentasi selama 3 minggu.
Nah, fungsinya difermentasi ini supaya dia bisa langsung dipakai di tanaman, karena kalau kita langsung pakai di tanaman biasanya pakan itu atau alas atau sisanya itu mengandung gas metana ya, jadi sangat panas biasanya di tanah juga panas, kalau kita masuk, kalau kita aduk juga mata dan hidung kita biasanya itu kayak menyengat gitu ya, perih. Jadi perlu diproses fermentasi juga supaya aman penggunaannya untuk tanaman-tanaman yang akan kita berikan pupuk kandang itu ya. Nah, apakah dari limbah tersebut tuh berpengaruh terhadap kualitas air dan udara? Kalau air dan udara sih, kalau tidak dimanfaatkan pasti akan berpengaruh ya, karena udara kan jadi bau ya. Yang pertama ya, metananya itu kan jadi kemana-mana. Biasanya kalau jumlahnya banyak mungkin bisa menyebar ke pemukiman sekitar yang mengganggu mungkin kualitas udara di pemukiman tersebut gitu. Nah kalau air juga, kalau misalnya kita saat hujan terbawa ke air bersih atau air sungai juga bisa mengganggu, tapi nggak sebanyak kayak kotoran sapi sih mungkin ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Septa, di mana tempat biasanya limbah itu dibuang? Kalau limbah itu dibuang atau kita olah, yang maksudnya mungkin ya, itu kita peternakan ada dua, yang pertama di Kemang dan di Gombong ya, Kemang Parung dan di Gombong. Nah, di Gombong itu peternakannya memang agak lebih besar gitu, jumlah peternakannya dan jumlah ayamnya lebih banyak daripada di Kemang. Nah di Kemang itu kita ada kebun jambu kristal. Nah jadi sisa pupuknya itu kita fermentasi lalu kita gunakan untuk kebun jambu kita di kalau di. Baik. Nah, terima kasih Pak Septa atas jawabannya. Mohon maaf bila saya mau waktunya. Setelah berbincang dengan Pak Septa, seorang wirausahawan ayam probiotik, saya dan teman-teman berlanjut ke lokasi narasumber kedua yang merupakan seorang wirausahawan pangan, yaitu Lepet di Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Baik mirsa, sekarang saya sudah berada di Gang Madrasah nomor 67, RW 1, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Jika tadi kita sudah berbincang dengan narasumber sebelumnya, kali ini kita akan berbincang dengan narasumber selanjutnya yang merupakan juga seorang wirausahawan yang bergerak di sektor pangan, yang memproduksi salah satu makanan yang disebut warga sekitar lepet. Baik mirsa, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yaitu Pak Aib dan Ibu Lila. Baik Pak Aib dan Ibu Lila, kebetulan di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait produk daur ulang. Jadi mungkin bisa saya langsung lanjut ke pertanyaan Pak. Oke, siap. Pertanyaan pertama Pak, barang apa yang sedang Bapak jual usaha sekarang Pak? Saya yang jawab. Ya, Boleh di. Untuk saat ini ya saya usaha bidang makanan basah ya, kue basah di bidang kue lepet. Kue lepet. Ya. Terus yang terdiri bahan-bahannya itu ya, bahan pokoknya ya ketan sama kacang garap sama kelapa ya. Yang utama sama yang satu lagi itu daun kelapa muda. Ya. Kalau boleh tahu Pak, sebutan lepet itu sendiri itu berarti dari warga sekitar atau bagaimana Pak? Ya itu ya mungkin lepet itu ya memang udah dari dulu ya. Dari dulu memang ada namanya lepet. Berarti ya. Oke. Nah, Bapak kan sedang jualan lepet ya Pak? Nah, makanan ini tuh masuk ke standar jualan yang ramah lingkungan ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah selama ini kan saya sudah kebersihannya kan dijaga. Terus kita yang kelola kan kelola sendiri, jadi kita tahu apa-apanya ya yang harus kita yang bersih ya kelola, yang nggak sampai yang merusak lingkungan ya. Nah, pasti kan di setiap habis bikin lepet itu kan pasti ada sisa-sisanya ya Pak ya, yang biasanya disebut sama kita tuh limbah lah. Pemanfaatan apa yang Bapak bikin dari limbah tersebut biar nggak rusak lingkungan? Ya untuk limbah lepet sendiri ya mungkin cuma ini aja ya, limbahnya cuma 1 lidi, tapi ini juga bisa kita produksi manfaatin ya, kita bagi-bagi ke orang, kita bisa jual. Karena kalau kita ini ya kita buat manfaatnya kan ini banyak sekali ya. Kalau di sini kita kebetulan
yang kerjain bukan kita yang ini mah bikin ini mah, ada yang kerja lagi di atas. Nah gini nih. Nah ini hasil limbahnya ini nih. Nah ini kan ini. Nah kalau dari kelapa nggak ada yang kebuang. Nah ini limbahnya cuma ini doang. Baik pemirsa, Iya. bisa dilihat ini salah satu contoh limbahnya yang didaur ulang menjadi sapu lidi ya Pak? Iya ini. Jadi nggak ada yang kebuang Nggak ya, kebuang. semua kepake semua. Insya Allah kalau saya besok kesini lagi saya ada oleh-oleh dari kita tanam mata. Tapi besok kalau sekarang nggak ada, saya harus bilang dulu ya. Kemarin udah janji saya kesini. Tuh. Kalau kesini besok mah ada ini saya disiapin. Oke baik Pak, mungkin sudah cukup pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Kebetulan tadi pertanyaan yang saya ajukan itu merupakan bentuk program pemerintah yaitu dunia Pak. Ada bentuk dunia, program dunia itu namanya SDGs. Program itu bertujuan buat di tahun 2030 nanti bumi itu menjadi lebih baik. Makanya ada kaitannya dengan produk daur ulang. Iya. Nah, gitu. Saya harap Bapak bisa terus mempertahankan Amin. produk daur ulang Bapak sehingga ya di tahun 2030 nanti program yang diusahakan oleh PBB dan pemerintah dapat terlaksana. Oke. Maaf telah mengganggu waktunya Pak. Nggak apa-apa. Ilmu juga buat saya. Terima kasih banyak Bapak udah bisa Setelah berbincang dengan dua narasumber, sampailah kami ke narasumber terakhir, seorang wirausahawan pakaian di Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di Jalan Tanjung 4, Kecamatan Tanah Sereal, Kelurahan Kedung Waringin, Kota Bogor, Jawa Barat. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan dua narasumber kita yang berkecimpung pada hal sektor pangan, sekarang kita akan berbicara dengan seorang wirausahawan yang berfokus pada sektor pakaian. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Simak terus informasi. Let's go. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber ketiga yaitu Mas Divi. Oke Mas Divi, apa kabarnya? Baik. Kita langsung lanjut ke pertanyaan ya Mas ya? Siap. Ya. Untuk pertanyaan pertama, ini wirausaha apa yang sedang dijalankan oleh Mas sendiri? Jadi saya bergerak di bidang konveksi, jadi kita tuh bikin baju dari nol sampai jadi, dan kita tuh sistemnya tuh by order. Jadi orang baju produk yang kita bikin itu macam-macam, dari kayak kaos-kaos event, gathering, terus buat clothing brand, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, produk yang dijual ini masuk ke daftar produk ramah lingkungan nggak, Mas? Kalau kita sendiri itu kita pakai supplier bahan-bahan yang udah berstandar internasional, yaitu ada namanya Outcotex. Jadi bahan-bahan yang kita pakai itu yang udah berstandar itu, jadi yang pasti udah ramah lingkungan. Nah, limbah yang dihasilkan dari produksi tadi itu berbahaya atau enggak? Kalau limbah tekstil sih menurut saya dan data-data kayaknya nggak ada yang berbahaya ya, cuman limbahnya itu yang banyak, yang karena banyak itu jadi menimbulkan dampak lingkungan. Jadi kalau untuk bahannya itu nggak bahaya, cuman yang bahaya itu yang udah numpuk gitu di tempat-tempat pembuangan karena terurainya lama gitu. Oke. Nah, dari limbah tersebut itu gimana cara ngolah limbahnya, Mas? Kalau kita sendiri, jadi limbah-limbahnya itu sisa-sisaan bahan bekas produksi kita jadikan produk baru yang bisa dijual kembali, yaitu contohnya kayak keset-keset bekas dari bahan-bahan yang sisa gitu, dan masih banyak lagi sih. Nah, dari limbah tersebut tuh berpengaruh nggak, Mas, ke kualitas air dan udara? Kalau untuk udara sih udah pastinya enggak ya, karena kita produksinya nggak melibatkan udara juga. Kalau misalkan air juga kita nggak berdampak juga sih, karena limbah air kita tuh limbah air rumah tangga aja sih. Nah, bergantung ke pertanyaan sebelumnya, itu berarti limbahnya itu biasanya dibuangnya itu di mana, Mas? Kalau limbah yang tadi kan kalau bahan-bahan sisa itu dijadikan produk jadi. Kalau misalkan limbah-limbah kimia seperti tinta-tinta juga dibuang ke tempat yang tepatnya sih. Oke. Berarti cukup, ini 7 pertanyaan yang saya ajukan ke Mas Divi. iya. Sebelumnya Mas sudah tahu tentang apa pertanyaan, Mas? Belum. Ini tentang SDGs poin ke-12, yaitu konsumsi keberlanjutan. Jadi di mana
limbah-limbah yang dihasilkan oleh seorang wirausahawan atau pengusaha itu bisa didaur ulang agar tidak menjadi dampak kerusakan lingkungan. Oh iya, diijis ya. Iya. Semoga masnya bisa sukses terus ya mas ya. Oke, amin, amin, amin. Maaf juga sudah mengganggu waktunya. Terima Siap. kasih. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, itulah beberapa narasumber yang kami telah wawancara di Kota Bogor, Jawa Barat terkait program pembangunan berkelanjutan. Saya, Zidni Kanzat Zania, selaku pembawa berita Daspek, pamit undur diri. Terima kasih.